Apa yang dimaksud pengujian produk? Seberapa pentingkah pengujian produk? Pengujian produk merupakan kegiatan penting untuk menjamin kualitas produk di pasaran. Biasanya pengujian produk dilakukan dengan pengukuran terhadap sifat dan kinerja produk tersebut sesuai standar tertentu. Hakikat pengujian produk. Pada dasarnya konsumen membutuhkan keamanan dan kenyamanan pada saat menggunakan sebuah produk. Untuk itu, diperlukan adanya pengujian produk agar nilai dan daya guna produk terjamin, aman, dan berkualitas. Tujuan pengujian produk. Secara umum, pengujian produk dilakukan untuk memenuhi berbagai tujuan antara lain: A. Untuk memastikan bahwa produk tersebut telah memenuhi persyaratan spesifikasi, regulasi, dan kontrak sebuah produk. B. Memastikan bahwa produk sudah berjalan pada jalur yang semestinya melalui pembuktian demonstrasi produk. C. Menyediakan data standar bagi kepentingan ilmiah, teknik, dan kegiatan penjaminan mutu lainnya. D. Menetapkan kesesuaian produk dengan penggunaan produk. E. Memberikan dasar untuk komunikasi teknis suatu produk. F. Menyediakan sarana teknis perbandingan dengan produk lain. G. Menyediakan bukti dalam proses hukum seperti pertanggungjawaban produk, hak paten, klaim produk, dan sebagainya. H. Membantu memecahkan permasalahan terkait kendala produk. I. Membantu mengidentifikasi penghematan biaya dalam proses produksi. Ketiga, kegunaan pengujian produk. Para ahli riset pemasaran mengatakan bahwa pengujian produk merupakan salah satu penelitian pemasaran yang paling berharga bagi perusahaan. Besarnya nilai pengujian produk bagi perusahaan ditunjukkan oleh banyaknya kegunaan pengujian produk. Adapun kegunaan dari pengujian produk yaitu: 1. Produk akan lebih unggul dibandingkan dengan produk pesaing. Kedua, meningkatkan kinerja produk dan kepuasan pelanggan. Ketiga, dapat mengkaji kekuatan dan kelemahan produk pesaing. Keempat, menghemat biaya produksi dengan tetap mempertahankan keunggulan produk. Kelima, dapat mengukur efek penuaan pada kualitas produk dalam penyimpanan. Keenam, memberikan panduan yang tepat terkait efek harga, nama merek, atau kemasan kualitas produk. Ketujuh, memberikan panduan pada peneliti dan pengembangan produk baru atau peningkatan produk yang sudah ada. 8. Dapat memantau kualitas produk dari berbagai pabrik dari tahun ke tahun dan juga jalur distribusinya. Ke-9. Dapat memberikan gambaran daya terima konsumen terhadap produk. Keuntungan bagi penguji produk. Apa keuntungan bagi perusahaan yang selalu melakukan pengujian terhadap produk-produknya? Bagi perusahaan yang selalu melakukan pengujian terhadap produk-produknya, maka produk yang dihasilkan akan lebih berkualitas dibandingkan dengan produk pesaing yang tidak melakukan pengujian produk. Dengan pengujian produk akan diketahui kekurangan produk tersebut, sehingga dapat dilakukan peningkatan kualitas produk agar produk tersebut unggul di pasaran. Selain keunggulan produk, masih banyak keuntungan lain dari penguji produk. Berikut ini beberapa rincian keuntungan yang didapat dari kegiatan pengujian produk bagi perusahaan. Pertama, menjajaki strategi pemasaran. Dengan dilakukan pengujian produk, maka secara tidak langsung kegiatan tersebut juga untuk menjajaki strategi pemasaran. Biasanya, produsen yang hanya menjual satu jenis produk akan mengalami berbagai masalah dalam pemasaran. Untuk itu, dengan melakukan pengujian produk, produsen bisa menetapkan strategi pemasaran yang tepat bagi produknya. Melalui hasil pengujian produk, produsen dapat membuang fitur-fitur yang tidak diinginkan oleh konsumen sehingga akan menghemat biaya produksi. Di samping itu, produsen bisa mengetahui target pasar yang sesuai dengan produk yang dibuatnya. Yang kedua, memberikan umpan balik yang tak terduga. Memberikan umpan balik yang tak terduga, terkadang dengan pengujian produk muncul ide-ide baru yang tak terduga. Ide-ide baru tersebut datang dari para konsumen sebagai objek penguji produk. Yang ketiga, upaya mengatur strategi merek. Upaya mengatur strategi merek, ada kalanya konsumen memiliki produk tertentu karena merek sudah ternama dan digunakan oleh public figure. Pengujian produk dapat memberikan gambaran terhadap produsen seberapa besar ikatan emosional antara konsumen dengan sebuah produk. Hasil pengujian produk bisa digunakan untuk mengetahui apakah pesan yang ada pada produk dapat ditangkap oleh para konsumen. Keempat, membantu produsen mencermati kesalahan. Produsen tidak akan pernah mengetahui kekurangan yang ada di dalam produknya sampai produk tersebut digunakan oleh konsumen. Pengujian produk dapat memberikan petunjuk kekurangan atau catat pada produk yang menyebabkan terjadinya pengembalian produk atau penggunaan garansi produk oleh para konsumen. 5.
Pihak yang berperan dalam pengujian produk. Telah kita ketahui bersama bahwa pengujian produk terkait erat dengan aspek keamanan dan kenyamanan konsumen dalam pemakaian produk. Aspek keamanan produk sendiri tidak hanya melibatkan kepentingan konsumen, tetapi juga melibatkan kepentingan pemerintah yang dalam hal ini berperan dalam melindungi konsumen. A. Pemerintah. Secara umum, peran pemerintah dalam pengujian produk yaitu dengan mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan produsen yang menjelaskan kegunaan produk dan menjamin keamanan produk mereka. Pemerintah terus mengadakan peningkatan mutu produk dengan menerbitkan suatu rangkaian standar secara nasional, yaitu Standar Nasional Indonesia. B. Produsen, produk, perusahaan. Peran produsen dalam pengujian produk yaitu menyediakan produk dan layanan sesuai dengan standar industri. Produsen dapat menerapkan beberapa standarisasi baik yang bersifat fakultatif, standar yang dibuat oleh perusahaan sendiri. Umumnya, perusahaan besar merupakan anggota asosiasi pengusaha. Anggota asosiasi pengusaha memiliki kewajiban untuk mengembangkan standar fakultatif. C. Organisasi konsumen. Peran organisasi konsumen yaitu sebagai perwakilan kepentingan konsumen kepada produsen dan pemerintah. Ketika pemerintah dan produsen tidak menetapkan standar kualitas suatu produk. Persyaratan pengujian produk. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu A. Pendekatan sistem termasuk dalam hal-hal sebagai berikut. 1. Produk yang disiapkan harus sama. 2. Kuesioner yang diajukan harus sama. 3. Rencana sampling yang sama. Metode preparasi dan tabulasi data dilakukan secara sama. B. Data normatif. Pengujian produk dilakukan secara berkelanjutan dari waktu ke waktu. C. Perusahaan penelitian yang sama. Ada baiknya produsen menggunakan satu perusahaan riset untuk melakukan semua pengajian produknya. D. Uji lingkungan nyata. Uji lingkungan nyata adalah pengujian produk yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat nantinya produk tersebut akan digunakan. E. Populasi sampel yang relevan. Sampel merupakan variabel penting dalam pengujian produk. Untuk produk baru atau produk yang memiliki pangsa pasar rendah, sampel harus mencerminkan susunan merek dari pasar. F. Variabel kritis. Kegunaan dan kualitas produk harus dipahami dari sudut pandang konsumen dan bukan dari produsen, misalnya aspek produk apa yang benar-benar penting bagi konsumen. J. Tindakan konservatif. Rumusan produk mapan sebaiknya tidak diubah tanpa melakukan pengujian dan evaluasi terhadap formulasi baru. 7. Jenis-jenis pengujian produk. Pengujian produk pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut. A. Pengujian lihat dan pegang. Pengujian lihat dan pegang digunakan untuk menguji aspek visual dan tekstur sebuah produk. B. Uji penggunaan. Pada jenis pengujian ini, konsumen akan diberikan sampel produk uji. Nantinya, sampel produk tersebut akan dipakai atau dipergunakan oleh konsumen dalam kegiatan atau kebutuhan sehari-hari dalam periode waktu tertentu. 8. Metode pengujian produk. Ada banyak metode yang dapat digunakan dalam proses pengujian produk. Adapun metode atau desain penelitian yang sering digunakan dalam pengujian produk yaitu sebagai berikut. A. Monadic testing. Monadic testing sendiri adalah pengujian produk yang meminta setiap responden untuk mencoba suatu produk dan kemudian mengisi penilaian pertanyaan terhadap produk tersebut. B. Sequential monadic design. Sequential monadic atau monadik berurutan adalah desain pengujian produk yang meminta setiap responden untuk mencoba dua produk secara berurutan. Desain monadik sekuensial mencakup pengukuran yang sama sebagaimana pada uji monadik pada setiap produk, sehingga dapat diterapkan secara baik dalam beberapa pengujian produk. C. Paired comparison design. Paired comparison design perbandingan berpasangan adalah desain pengujian produk yang meminta konsumen untuk menilai dua produk dan menentukan produk mana yang lebih baik. D. Proto-monadik design. Desain proto-monadik melibatkan dua produk yang akan diuji oleh setiap responden.
Produk diuji satu persatu. Pada produk pertama penilaian berdasarkan pengukuran Monadik.